Berikut langkah-langkah untuk proses akhir tahun. Sebelum melakukan proses akhir tahun, pastikan data sudah di backup dulu. Kemudian sudah melakukan posting neraca dengan jawaban yes, artinya tunggakan dengan connectivity sudah benar semuanya. Setelah itu pastikan tanggal tutup buku kita sudah posisi tanggal 30 maksudnya, karena bulan Desember sekarang tutup buku kebetulan tanggal 30. Cara pengaturannya ada di sini, registrasi data, kemudian tanggal tutup buku, input tanggal tutup buku. Di sini pastikan posisi tanggalnya 30. Kalau misalnya 31 langsung diganti menjadi 30, kemudian kita simpan. Nah, selesai. Sehabis itu kita lakukan posting neraca yes, jawab yes ya. Saya di sini jawab no karena supaya cepat, saya tidak menunggu lama, tapi kita wajib di BPL wajib melakukan proses yes, tidak boleh no. Nah, selesai ini akan keluar muncul seperti ini. Nah, bunga tabungan segala macamnya ini sudah terproses seperti proses akhir bulan, sudah proses. Kemudian yang ini juga posisi sudah nol semua, jangan ada yang tidak nol. Sehabis itu yang paling penting adalah ini, validasi total pendapatan total biaya tidak boleh ada selisih sama sekali, walaupun Rp1, Rp2 tidak boleh, wajib nih titik seperti ini, nol selisihnya. Nah, selesai ini kita lakukan, barulah kita masuk ke proses penihilan laba rugi. Artinya pendapatan laba atau rugi kita di posisi 2020 akan masuk ke laba atau rugi tahun lalu. Nah, proses ini dilakukan setelah proses bunga tabungan, accrual deposito segala macam sudah selesai dilakukan. Dalam arti kata kita hanya proses, perbedaannya hanya di proses tutup tahun ini saja. Nah, langkah-langkahnya adalah ini. Kita masuk ke proses akhir tahun yang ada di menu proses data di modul accounting ya. Kemudian ini tutup tahun nih. Nah, ada 3 menu di sini. Ini PB deposito, ada nihil laba rugi, kemudian ada proses tutup tahun. Yang terlakukan pertama kali sebenarnya PB bunga deposito. PB bunga deposito ini adalah untuk mengeluarkan bunga deposito di posisi tanggal 31. Kebetulan kita tutup tanggal 30 kan. Kalau ini tidak kita klik, artinya bunga deposito tanggal 31 tidak akan keluar. Ini kita klik dulu. Nah, kita proses saja. Selesai. Kalau sudah selesai seperti itu, kita posting. Tapi postingnya cukup posting no, tidak usah posting yes lagi, karena posting yes hanya 1 kali sebelum proses tutup atau proses bunga segala macamnya, proses accrual, proses PPAP ya. Sudah. Setelah itu baru kita masuk ke proses nihil laba rugi. Nah, ini pada saat proses nihil laba rugi ini kita lakukan satu-satu. Kalau kita punya cabang ada 5, maka kita mulai dari pusat dulu. Setelah pusat kita akan masuk ke cabang-cabang berikutnya. Tapi kalau hanya satu, misalnya tidak punya cabang, tidak punya cabang-cabang gitu, mungkin hanya kantor kas. Kalau kantor kas tidak ada pengaruh ya. Ini kita mulai dari pusat ya. Ini kita enter. Nah, kalau seandainya pada saat kita enter, sistem kan memerlukan adanya rekening laba tahun lalu, kemudian rekening rugi tahun lalu. Ini wajib kita isi. Kita isi ya. Nah, kalau dia sudah terset oleh sistem, kita klik konfirmasi, maka dia akan langsung keluar ini. Akan keluar rekening laba tahun lalu ya, kemudian rekening rugi tahun lalu. Ini akan keluar. Kalau tidak keluar pada saat kita klik konfirmasi ini, silakan ini diketik secara manual, rekening laba atau rugi tahun lalunya. Posisi rekening laba taruh di laba, kemudian kalau rekening rugi taruh di rugi. Kalau sudah benar, kalau rekening ini memang ada, maka tahap berikutnya adalah kita lakukan proses. Proses ini akan memindahkan
pendapatan atau laba rugi kita ke laba rugi tahun lalu, tergantung posisinya. Kalau posisinya rugi ya pindah ke rugi, kalau misalnya laba pindah ke laba tahun lalu. Kita proses. Nah, selesai katanya. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke cabang. Kalau kita punya cabang 01, kemudian kita konfirmasi. Nah, di sini salah nih. Di sini benar 01, tapi di sini 000. Ini salah. Ganti yang sebenarnya. Berapa posisi rekening yang sebenarnya? Untuk melihat posisi rekening ini, kalau kita tidak tahu ya, kita bisa langsung masuk ke sini, ke data rekening intern. Kemudian kita ambil laporan rekening intern ini ya, intern. Kita ambil cabang, misalnya kita butuh tadi cabang 01, kita butuh 54, dia 544 sama 543, kita ketik 2 digit, jadi akan muncul 54 sama 543. Ambil laporan. Nah, di sini inilah akan kita masukin. Bahwasanya rugi tahun lalunya masuk ke sini, laba tahun lalunya akan masuk ke sini. Ini laba tahun lalunya ya. Ini rugi tahun lalunya akan masuk ke sini, pos ini. Berarti ujungnya satu-satu aja ya. 543, 544. Kita masuk lagi ke posisi yang tadi. Posisi nilai laba rugi kita masuk ke 01 tadi. Kemudian kita klik konfirmasi. Oke. Nah, yang salah kan ini. Nah, kita jadikan ini 1. Nah, seperti ini. Ini ya. Ini kita ganti 1. Habis itu setelah kita benarkan posisi rekeningnya, posisi rekening sudah benar, ini langsung kita klik proses. Nah, tahap berikutnya langsung ke posisi 02, artinya cabang kedua. Kita konfirmasi lagi. Nah, ini artinya salah, tidak ada yang benar satupun. Nah, caranya sama dengan tadi, tengok di laporan data rekening intern berapa sih posisi rekening laba ruginya. Laba rugi tahun lalunya mungkin 2 ini. Nah, kalau sudah benar yang ini ya langsung proses. Nah, setelah ini kita lakukan, kita posting lagi. Kalau sudah selesai ya, posting, kita jawab no aja. Nah, kita lihat di posisi laba rugi kita, laba rugi yang sudah kita nihilkan tadi. Laporan keuangan, neraca, laba rugi, tadi 00 ya. Apakah sudah nihil atau belum? Nah, ini kan ya. Nah, ini sudah nihil semua kan? Sudah nihil. Kemudian kita lihat neraca. Apakah sudah pindah ke laba rugi tahun lalu? Di posisi laba rugi di bawah. Nah, ini dia menunya kan sudah pindah ke rugi tahun lalu, kita rugi pindah ke rugi tahun lalu ya. Ini dia kayak ini. Kalau kita laba akan pindah ke laba tahun lalu. Kalau sudah selesai proses penilaian laba rugi, baru terakhir kita masuk ke proses mengganti tanggal. Artinya kita masuk ke tanggal 4 karena tahun ini kita masuk lagi tanggal 4, dari tanggal 30 langsung ke tanggal 4. Kita masuk sama lah dengan proses tutup bulan. Masuk ke sini proses tutup tahun. Nah, ini yang terakhir langkah-langkahnya. Kemudian ini kita ganti, kita enter ya, kita ganti menjadi tanggal 4. Tanggal 4. Setelah kita ganti tanggal 4, baru kita proses seperti biasa. Nah, ini kita tunggu sampai selesai sistem berubah menjadi tanggal 4. Mungkin itu saja bimbingan dari saya, langkah-langkah melakukan proses tutup tahun. Jangan lupa prosesnya mirip dengan tutup bulan, perbedaannya hanya di sini menihilkan laba rugi. Itu aja perbedaannya, yang lain sama dengan tutup bulan. Jadi proses tabungan, proses ekolo deposito, ekolo kredit semua diproses dulu seperti biasa. Setelah diproses, barulah kita masuk ke proses tutup tahun. Jadi proses tutup bulan di sini tidak kita pakai ya. Walaupun kita pakai nanti sistem akan menolak. Nah, sekian, terima kasih.